Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan analisis kasus kejang pada anak dengan hipertensif ensalopati. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kalista Nila Cahya dengan NIM akhir 07 yang akan menjelaskan tentang ringkasan kasusnya. Baik, kasus ini adalah anak laki-laki usia 7 tahun yang datang dengan kejang selama kurang lebih 30 menit sehingga termasuk status epileptikus. Pasien juga memiliki tekanan darah tinggi yaitu di atas persentil ke-99 dan dari hasil MRI ditemukan kondisi PRES. Baik, di mana berdasarkan data tersebut bahwa pasien ini didiagnosis mengalami hipertensif ensalopati. Lalu, slide selanjutnya untuk kronologi, jika dilihat dari kronologi kejang terjadi saat pasien sedang tidur, kemudian dibawa ke IGD. Awalnya diberikan diazepam namun tidak efektif, sehingga dilanjutkan dengan midazolam. Lalu dilanjutkan dengan midazolam tadi ya, dan kejang berhasil dihentikan. Selanjutnya diberikan levetiracetam, namun tekanan darah tetap tinggi hingga akhirnya dilakukan MRI dengan ditemukan PRES. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah klinis, yaitu keluhan utama ada kejang berlangsung selama 30 menit dengan status epileptikus. Lalu ada tanda dengan gejala tekanan darah sangat tinggi di atas 99 persentil dan penurunan kesadaran. Nah, selanjutnya yaitu ada kondisi emergensi. Ya, karena status epileptikus dan hipertensi berat berisiko menyebabkan kerusakan otak permanen dan kematian jika tidak ditangani segera. Next. Diagnosis dan banding. Diagnosis utama yaitu hipertensif. Nah, yang kedua yaitu ada clinical reasoning yaitu hipertensi berat di atas 99 persentil dan kejang plus penurunan sedara serta MIR atau PRES. Lalu ada diagnosis banding yaitu ada meningitis atau tidak mendukung, lalu ada gangguan metabolik normal serta kejang demam atau tidak khas. Selanjutnya yaitu ada interpretasi data klinis, di mana tekanan darah berada di atas persentil ke-99, lalu menunjukkan hipertensi stadium 2 pada anak. Kemudian ada FVBG atau venous blood gas, di mana digunakan untuk memantau adanya asidosis metabolik akibat kejang lama. Kemudian ada MIR kepala, menunjukkan gambaran posterior reversible encephalopathy syndrome atau dengan biasa disebut dengan PRES. Nah, lalu di sini juga ada makna klinis yaitu hipertensi berat menyebabkan kegagalan otoregulasi cerebral yang memicu edema vasogenik atau PRES dan manifestasi kejang. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada patofisiologi. Secara patofisiologi, hipertensi yang tidak terkontrol menyebabkan gangguan autoregulasi pembuluh darah otak. Hal ini menyebabkan edema cerebri yang kemudian berkembang menjadi encephalopati dan memicu kejang. Lalu, kondisi PRES atau PRES yang terjadi bersifat reversibel apabila ditangani dengan cepat. Lalu selanjutnya ada terapi. Terapi yang diberikan meliputi diazepam dan midazolam untuk menghentikan kejang, serta levetiracetam untuk pencegahan kejang. Selain itu, diberikan antihipertensi seperti hidralazin dan labetalol untuk menurunkan tekanan darah. Pada pasien anak, dosis obat harus disesuaikan dengan berat badan dan penurunan tekanan darah yang dilakukan secara bertahap. Lalu ada DRP, beberapa drug-related problems yang ditemukan antara lain diazepam yang tidak efektif, risiko depresi napas akibat benzodiazepin, serta tekanan darah yang belum stabil. Solusi yang dilakukan adalah eskalasi terapi, monitoring ketat, dan penggunaan kombinasi antihipertensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan monitoring dan edukasi. Monitoring dilakukan terhadap tekanan darah dengan target penurunannya sekitar 25% dalam 6 hingga 8 jam. Selain itu, dipantau juga GCS, frekuensi kejang, serta perbaikan hasil VBG. Nah, selanjutnya ada kesimpulan.
Dapat disimpulkan bahwa hipertensif encephalopati merupakan kondisi emergensi yang dapat menyebabkan kejang dan gangguan otak. Selanjutnya ada clinical insight. Sebagai insight pada anak dengan kejang, pengukuran tekanan darah sangat penting karena tidak semua kejang disebabkan oleh infeksi. Hipertensi dapat menjadi penyebab yang sering terlewatkan. Berikut daftar pustakanya. Lalu demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.